You're such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. I'll fuck you when I'm old, I love it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paldo Malik Semipe, kelas PD3A. Saya akan menjelaskan chapter 2, evolusi komputer pragenerasi, merupakan tahapan di mana proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam menghitung dan pengolahan data supaya bisa mendapatkan hasil lebih cepat. Pragenerasi ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahapan manual. Komputer merupakan suatu profesi bagi seorang yang pekerjaannya menghitung, seperti menghitung tabel navigasi, untuk pelayaran, pemetaan, menghitung rumus dan fungsi, dan lain-lain. Alat bantu untuk menghitung mulai dari sistem 10 jari, kerikil, dan lain-lain. Berapa alat bantu untuk menghitung? Abakus atau sempoa tua dan abakus modern. Tahun 1617, John Napier atau Sonlantia menemukan logaritma dan mengimplementasikan pada tangkai gading, yaitu Napris Bonis. Lanjut. Di sini gambarnya di sini model abakus tua dan abakus modern. B. Tahapan mekanikal. Leonardo da Vinci pada tahun 1452 sampai 1519 merancang mesin hitung yang dijalankan dari roda bergerigi atau gear. Tetapi alat tersebut tidak dibuatnya. Mesin hitung yang dijalankan dari roda bergerigi pertama kali dibuat oleh Profesor Jerman Wilhelm Schildkart tahun 1623. Alat tersebut diberi nama calculating call. Tahun 1642, Blaise Pascal pada usia 19 tahun membuat Pascaline dan digunakan ayahnya untuk menghitung bajak. Pascaline dibuat dari 50 roda bergerigi dan hanya untuk beroperasi perjumlahan hingga angka 6 digit dan 8 digit. Berapa tahun setelah Pascal, Gottfried Wilhelm Leibniz atau Jerman membuat Shepard Faulkner tahun 1728. Falcon dari Prancis merancang alat tenun yang menggunakan puncet kartu yang berlubang-lubang untuk membuat
variasi pola tenun secara otomatis. Lanjut. Tahun 1741, seorang pembuat jam, Jacques de Fuscanson, membuat alat tenun otomatis. Di tahun 1801, Joseph Marin Jacques atau Perancis membuat mesin tenun yang menghasilkan pola tenun secara otomatis. Tahun 1833 ditemukan konsep pemrosesan data yang menjadi dasar kerja dan prototip dari komputer sekarang, yaitu mesin Babbage Analytic Engine yang dibuat oleh Charles Babbage. Mesin tersebut menggunakan dua macam kartu, yaitu operating card yang menyatakan fungsi tertentu yang akan dilakukan dan variable card yang menyatakan data aktual. Ini gambar-gambar roda bergerigi, calculated code, Pascaline 6 digit, Pascaline 8 digit, puncet card, jackrod dari kayu, dan front card. Masuk tahap mekanik elektronik. Tahun 1887, Dr. Herman Hollerith membuat mesin sensus disebut Hollerith disk dengan konsep mesin Radler Care dan menggunakan puncet card. Hasil penghitung dengan mesin tersebut ditunjukkan pada dinding mesin. Komputer mekanik mempunyai dua kekurangan utama, yaitu 1. Kecepatan komputer di batas kelambatan gerak bagian-bagiannya. 2. Transmisi informasi oleh alat mekanik, gear, pengukit, dan sebagainya yang tidak praktis. Ini gambar puncet cardnya, ada dua macam. Lanjut D. Tahapan elektronik. 1. Perkembangan komputer pada peralihan dari mekanik ke elektronik diawal dengan perubahan komputer dasar dari komponen mekanik menjadi tabung hambat, berawal dari ditemukannya bola lampu bijak oleh Thomas Alva Edison tahun 1879 dan Edison efek tentu elektrik dalam ruang hampa pada tahun 1803. Komputer digital elektronik pertama dibuat tahun 1942, yaitu komputer ABC Atanasov Biret komputer menggunakan tabung hamba udara. Di Inggris tahun 1944, Tommy Flower membuat Colossus untuk memecah kode-kode rahasia Jerman di masa
PD2. Tahun 1944 di US Howard Aikin bekerja sama dengan IBM sejak tahun 1939 membuat Herbert Mark I atau IBM AICC Automatic Screen Counter Calculator yang merupakan komputer digital otomatis pertama. Salah satu program utama Mark I yaitu Greenhofer menemukan bug atau serangka kecil, yaitu seekor ngengat mati yang masuk ke dalam marker dan sayapnya menghalamkan pembacaan lubang pada paper tape. Nah, di sini gambarnya A. Tabung hamba udara, B. Komputer ABC, komputer Z1 dan kalkulator. Lanjut lagi. E. Komputer digital otomatis pertama atau Mark I yang berukuran raksasa dengan berat 5 ton, tinggi 8 feet dan panjang 15 feet. Berisi 5.000 mil kabel. Lanjut kita ke generasi pertama. Pada tahun 1945 sampai 1949. Tahun 1946 merupakan tahun ciptaan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek karena cepat sekali panas ketika dipakai. Elektronik numerical integrator ein komputer atau ENIAC merupakan salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Tahun 1947 John Moseley dan J. Presper Ecker membuat EDVAC yang merupakan kelanjutan ENIAC dan bekerja sama dengan von Neumann untuk menggunakan konsep von Neumann yaitu program disimpan dalam memori komputer. Tahun 1951 John Moseley dan J. Presper Ecker membuat komputer komersial pertama yang diguna untuk aplikasi bisnis dan administrasi, yaitu
Unifiat terjual sebanyak 46 buah dan digunakan untuk berbagai kepentingan, diantaranya Biro Cesus Depit. Tahun 1953, IBM yang merupakan pabrik peralatan puncak membuat IBM seri 701, yaitu komputer pertama IMB dengan konsep Strat. Program digunakan untuk keperluan aplikasi SIMCHIP. Langsung kita lanjut ciri-ciri umum komputer generasi pertama. 1. Teknologi dasar menggunakan tabung hampa udara atau vakum tube. 2. Program dibuat dengan bahasa mesin. 3. Memori utama menggunakan teknologi magnetic core stroke. 4. Ukuran fisik komputer besar. 5. Fisik komputer cepat panas, butuh ruangan ber-AC. 6. Membutuhkan daya listrik besar. Lanjut ke generasi kedua. Pada tahun 1959 sampai 1963, teknologi tabung vakum memulai terganti dengan transistor. Ditemukannya transistor sebagai konduktor yang berfungsi sebagai penguat, switch, modulasi sinyal, dan lain-lain. Fungsi tabung hampa trioda paling tercakup di dalamnya. Langsung saja ke ciri-ciri komputer generasi kedua. Ciri-cirinya: 1. Teknologi dasar rangkaiannya transistor. 2. Menggunakan bahasa pemrograman Fortran, COBOL, ALGOL, dan lain-lain. 3. Kapasitas memori utama lebih besar dengan kemampuannya penyimpanan puluhan ribu karakter. 4. Menggunakan memori sekunder berupa magnetic tape dan magnetic disk untuk menambah kapasitas penyimpanan. 5. Aplikasi yang dijalankan bisnis dan teknik. 6. Ukuran fisik lebih kecil dibanding komputer generasi pertama. 7. Membutuhkan lebih sedikit daya listrik. Oke, sampai saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.